Nama saya Soimah Pancawati, lahir di Pati tanggal 29 September 1980 dan profesi sebagai pekerja seni. Sekilas sejarah hidup saya adalah dari anak pantai yang mengembara atau bersekolah di Jogja, sehingga yang sekarang tempat tinggal di Jogja. Ya, sebagai pekerja seni, ya sejarahnya sangat panjang. Jadi memang dari belajar banyak di kota Yogyakarta, terutama dari sekolah dulu di SMKI, lalu di ISI, dan kemudian menjadi pekerja seni seperti sekarang untuk untuk kehidupan sehari-hari. Ya, sebenarnya hidup saya dulu tuh sempat nggak ada cita-cita, nggak punya cita-cita karena begitu beratnya kehidupan dari kota Pati lalu ke Yogyakarta. Tapi kenapa saya berkecimpung dalam dunia musik? Sebenarnya itu juga ketidaksengajaan. Jadi entah itu musik, entah itu tari, entah itu seni apapun, ketika saya di Jogja mengenal itu sehingga bisa ketemu dengan senior-senior atau teman-teman yang di Jogja yang akhirnya mengikuti banyak komunitas. Jadi secara tidak sengaja semua yang berhubungan dengan seni saya pelajari, karena teman-teman banyak yang bergelut di bidang seni. Nah, kenapa musik? Ya karena mungkin waktu itu saya mengambil jurusan karawitan. Waktu itu memang untuk jurusan karawitan untuk wanita atau untuk cewek itu jumlahnya sangat sedikit, sehingga saya sering dilibatkan untuk membantu senior-senior atau teman-teman yang di bidang musik. Jadi membutuhkan banyak vokal, sehingga saya diperbantukanlah, sering diajak kawan-kawan untuk membantu karya-karya musik mereka atau karya-karya dari karawitan mereka. Dari situlah akhirnya lebih banyak menggeluti musik. Dan sampai sekarang walaupun sempat di tari, tapi memang nggak begitu fokus karena mungkin persaingan tari lebih banyak waktu itu. Jadi akhirnya musiklah yang membawa saya, terutama karawitan atau terutama jurusan sinden. Disitulah yang akhirnya saya tekuni, yang akhirnya sampai sekarang lebih banyak untuk bermain musiknya atau bergelut di bidang musik. Kalau sebenarnya prinsip itu nututi ya kalau saya, karena saya memang benar-benar dari tidak sengaja jadi mencintai. Jadi kalau saya yang penting mencintai dulu. Dari mencintai itulah yang sehingga timbul prinsip untuk tidak terutama membawa diri dengan baik dulu, sehingga tidak merusak nama baik musik yang kita geluti. Jadi ya prinsipnya ya memang benar-benar gimana caranya supaya musik ini bisa membawa hidup kita ke lebih baik, bisa bahkan bisa menjadi pekerjaan, bahkan sampai sekarang bisa sebenarnya bukan hanya musik tapi seni ya. Sebenarnya itulah yang membawa saya sampai sekarang ini. Ya memang waktu zaman saya masih awal-awal masuk di Yogyakarta itu memang dunia persindenan itu sudah banyak, cuman memang peminatnya itu masih kurang, karena waktu itu satu kelas aja jumlah murid perempuannya itu cuma 4, 5, 3 gitu. Itu waktu itu, tapi dengan berkembangnya waktu, peminat persindenan atau sekolah sinden atau karawitan itu peminatnya sekarang sangat-sangat luas, sangat-sangat banyak, sehingga justru malah kadang-kadang jadi bingung ini arahnya mau kemana, karena saking banyaknya juga. Kalau perkembangannya saya rasa persaingan sudah mulai ketat, jadi memang harus masing-masing orangnya yang memang harus punya strategi-strategi untuk menemukan sesuatu yang baru tanpa meninggalkan image atau identitas sinden tersebut. Arti Yogyakarta bagi saya, ketika saya menginjakkan kaki di Yogyakarta, setelah berangkat dari kota Pati, setelah sekolah di sini,
di Jogja, terus bertemu dengan teman-teman di Jogja. Saya punya prinsip bahwa saya harus punya suami orang Jogja, biar saya bisa tinggal di Jogja. Jadi saking nyamannya, jadi cita-cita saya harus punya suami orang Jogja supaya bisa tinggal di Jogja. Karena memang ternyata jiwa saya atau bakat saya atau hobi-hobi saya berkembang di sini, dan semuanya membuat saya nyaman, dan alhamdulillah semua terkabul. Bakat seni terkabulkan, punya suami orang Jogja terkabulkan, dan tinggal di Jogja sampai saat ini terkabulkan. Bahkan ketika saya di Jakarta pun saya tidak mau menetap di Jakarta. Jadi walaupun kesana kemari saya tetap mengusahakan bagaimana caranya supaya ada waktu untuk tetap pulang ke Yogyakarta. Jadi Yogyakarta sangat luar biasa bagi hidup saya. Kalau suka duka, ya duka sekali ya. Ibaratnya perjalanan itu memang kayak nangis getih ya. Kalau untuk di dunia seni yang terutama saya pribadi itu sampai dari tidak bayaran itu sering sekali, dari bayaran 3.000, bayaran 10.000, wayang kulit semalam suntuk itu 10.000, itu juga sudah saya lewati dengan berbagai macam rintangan lah, dengan berbagai macam persaingan, dengan berbagai macam ejekan, olokan, segala macam. Itu memang sangat-sangat luar biasa, tetapi alhamdulillahnya bisa terlewati, dan alhamdulillahnya saya juga sering bergaul dengan teman-teman senior yang di Jogja, sehingga saya bisa terarahkan dengan baik. Saya bisa justru olahan itu bisa membangkitkan saya lebih belajar lagi dengan orang-orang yang tepat. Jadi alhamdulillahnya itu. Jadi suka dukanya memang sangat panjang. Kalau sukanya sih saya kadang-kadang tidak bisa menikmati sukanya itu di mana gitu, karena persaingan tuh saya rasa seumur hidup gitu. Tapi walaupun cerita-cerita duka itu sebenarnya itu yang malah bagi saya itu sukanya di situ, karena saya rasa mahalnya di situ. Jadi bukan sukanya yang saya nilai suka, tapi justru dukanya yang saya pikir saya nilai suka, karena itu menurut saya yang mahal. Itu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diganti dengan waktu, tidak bisa diganti dengan apapun. Itulah justru duka itu menjadi suka, karena pengalaman itu, cerita itu tidak akan bakal hilang dan akan selalu nempel menemani proses perjalanan hidup saya. Ya, kalau untuk pengembangan sekarang itu kan dengan perkembangan zaman yang sekarang sudah sangat luar biasa, sebenarnya sudah berkembang dengan pesat. Cuman memang kalau saya bisa berharap, saya pengen itu, kan anak-anak muda sekarang kan kreativitasnya luar biasa, inovasinya luar biasa. Cuman memang kadang-kadang latah. Nah, latah itu yang menurut saya menjadikan tidak punya identitas tersendiri, khususnya yang kita omongin adalah Yogyakarta. Saya pengennya bagaimana pengembangan sekarang itu tetap mempunyai identitas bahwa ini punyanya Yogyakarta gitu. Jadi idealis itu harus tetap dipegang, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa masuk ke dunia industri, bisa masuk ke dunia modern, dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Tapi ini dari Jogja gitu. Jadi jangan cuma latah karena melihat sana gini ikut gini. Nah, itu yang menjadikan jamur itu, yang menjadikan tidak mempunyai identitas, karena bagaimanapun identitas itu sangat penting, dan Yogyakarta sangat kayanya luar biasa. Jadi sayang sekali ketika tidak dikembangkan dengan identitas Yogyakarta yang bisa masuk ke dunia industri atau bisa dinikmati ke semua kalangan. Ini Mbak, ya. Semua yang saya lakukan sekarang itu belajar dari proses perjalanan saya. Jadi kenapa saya membuat joglo ini atau pendopo ini bukan untuk ampu-ampuan, bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk pamer-pameran. Tetapi mohon maaf saya ceritanya agak berambangi ya. Karena dulu tuh kalau saya latihan itu kan nunut-nunut ya.
kalau latihan itu nunut-nunut ke tempat orang gitu. Ini enggak apa-apa sambil nangis. Sering proses latihan di ikut komunitas-komunitas gitu. Jadi karena kita tidak mempunyai tempat, kita latihannya tuh numpang-numpang gitu. Numpang ke rumah siapa, itu sering sekali. Jadi ketika saya berhasil, saya pengen di masa tua saya punya tempat yang bisa untuk teman-teman latihan gitu. Monggo silahkan kalau tempat ini bisa dipakai untuk latihan teman-teman yang berproses gitu. Jadi nggak usah, ibaratnya nggak usah bayar, udah pakai aja. Karena kalau dulu tuh saya kan memang kesulitannya tuh nyari tempat latihan, jadi nunut-nunut ke tempat orang gitu. Jadi saya merasakan bahwa proses itu berat. Jadi saya dari pengalaman itu saya pinginnya adik-adikku generasi yang sekarang kalau misalnya mau berkarya, mau punya ide apa, silahkan ini dipakai untuk latihan, untuk seni apapun, entah itu tari, entah itu musik, entah itu wayang, apapun itu. Jadi idenya sebenarnya dari itu, tapi memang sayang ketika tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi biar ada keluar masuknya penghasilan, jadi biar saya ada pemasukan juga untuk membantu teman-teman juga. Nah itu, jadi apa yang saya lakukan sekarang adalah melihat pengalaman proses saya dulu gitu. Jadi bukan untuk pamer-pameran, mewah-mewahan, sombong-sombongan, tidak, tapi memang teringat saya waktu itu tidak punya tempat untuk latihan, yang numpang-numpang ke rumah orang. Jadi monggo silahkan tempat ini kalau mau dipakai teman-teman untuk berproses berkesenian. Memang Yogyakarta sangat berhati nyaman. Terbukti saya waktu itu punya pedoman, saya harus punya suami orang Jogja biar bisa tinggal di Yogyakarta.